Hai anak-anak yang selalu semangat, kita jumpa kembali untuk belajar bersama. Kali ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 1. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, sebelum belajar, mari kita bernyanyi bersama. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Agar lebih bersemangat, ayo kita bernyanyi sekali lagi. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang 1. Menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Kedua, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Ketiga, menjabarkan jenis makanan hewan. Sebelumnya, marilah kita amati gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas. Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan kisah Udin dan teman-temannya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apa itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik, kata Lani. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi buku itu, Udin? Kata Edo. Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurutku atau menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain membuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Marilah sekarang kita membaca bersama-sama. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik.
Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup itu. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan untuk tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat hidup atau tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, berdasarkan bacaan di atas, temukanlah pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang kamu anggap penting. Tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Selamat mengerjakan. Setelah selesai mengerjakan, mari kita lanjutkan belajar kita. Sekarang bisa kita lihat contoh pekerjaan tentang pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi penting. Inilah salah satu contohnya. Di paragraf 1, sebuah lingkungan terdiri atas bagian hidup biotik dan bagian tidak hidup atau abiotik. Informasi penting yang dapat kita lihat adalah bagian yang hidup ada tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian yang tidak hidup ada cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Dan tidak lupa paragraf 2, 3, dan 4 pastikan sudah kamu lengkapi. Jadi, benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Sekarang mari kita lihat apa sajakah komponen-komponen ekosistem itu. Ekosistem terdiri dari individu. Contohnya ada burung, ada kambing, ada pohon cemara. Kemudian populasi, contohnya populasi penguin, populasi jerapah, dan populasi pohon cemara, pohon pinus, pohon jati, dan lain sebagainya. Sedangkan komunitas bisa kita lihat ada komunitas padang rumput dan komunitas sungai. Nah,
Macam-macam ekosistem yang ada di alam ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah ekosistem sungai, kemudian ekosistem laut, selanjutnya ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan tropis. Nah, Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapat makanannya? Maka Udin dan kawan-kawannya melanjutkan membaca tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Marilah kita baca dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang makan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai oleh hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai oleh tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadikan mangsa bagi hewan yang lebih besar. Sehingga serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu membaca teks bacaan di atas, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Tuliskanlah pertanyaanmu di tempat yang tersedia di halaman berikut ini. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaanmu
hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Setelah selesai membuat pertanyaan dan menemukan jawabannya, sekarang saatnya ayo mengamati. Amatilah hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Lalu bekerja samalah dengan teman-temanmu untuk melakukan kegiatan berikut ini. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan yang harus kamu lakukan adalah sebagai berikut. 1. Carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. 2. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Ada kolom gambar dan nama hewan, ada kolom nama atau jenis makanan hewan, dan yang ketiga, golongan makanan, termasuk tumbuhan atau hewan. Ketiga, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tuliskanlah nama hewan di bawah gambarnya. Keempat, tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom tengah. Kelima, tuliskanlah jenis makanan tersebut, apakah termasuk tumbuhan atau hewan lainnya. Tempelkanlah hasil pekerjaan kelompokmu di tempat yang mudah dilihat. Lakukanlah gallery work atau melihat hasil kerja kelompok bersama dengan kelompok-kelompok lain untuk melihat dan saling belajar. Kemudian kembali ke kelompokmu dan mari kita lihat hasil pekerjaan yang sudah kalian lakukan. Ini contoh pertama. Ada hewan kambing. Makanannya rumput atau daun, termasuk golongan makanan tumbuhan. Yang kedua ada gambar kelinci. Makanannya rumput atau daun, atau buah-buahan, contohnya wortel, termasuk jenis tumbuhan. Yang ketiga, ada gambar elang atau burung elang. Bisa memakan kelinci, contohnya bisa memakan ular atau hewan kecil lain yang ditangkapnya. Golongan makanan termasuk jenis hewan. Ada gambar ayam. Ayam ini makan dari jenis tumbuhan dan juga hewan. Jadi ayam suka makan daging, suka makan tumbuhan, baik berupa biji jagung atau biji padi atau nasi, kemudian juga ikan, teri atau daging yang kita berikan. Jadi ayam memakan makanan berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kesimpulan, silahkan dari hasil yang telah kita pelajari tadi, ada hewan pemakan tumbuhan yang berupa daun, biji, buah, dan batang. Ada hewan yang memakan hewan lainnya yang lebih kecil. Ada juga hewan yang makan tumbuhan sekaligus memakan hewan atau daging hewan. Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Sekarang mari kita menulis tentang teks non-fiksi. Apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda.
satu hewan pemakan tumbuhan dan satu hewan pemakan hewan lainnya. Kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Ketiga, gunakanlah hasil pengamatanmu dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksudkan. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, tuliskan jawaban kamu di sini. Setelah selesai semuanya, kita dapat merenungkan, dapat memikirkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Pengetahuan apakah yang telah kita pelajari hari ini? Apakah pembelajaran yang menurutmu paling menarik? Mengapa demikian? Sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Dan saatnya kita kerjasama dengan orang tua. Apakah keluargamu memiliki hewan piaraan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan piaraan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan piaraanmu lalu tempelkan pada secari kertas ukuran A4. Tuliskan nama hewan, nama panggilan hewan, dan artinya. Makanan kesukaan dan kebiasaan hewan piaraanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Jika kamu tidak punya hewan piaraan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Ceritakan tentang hewan piaraanmu di depan kelas esok hari. Oke, sampai jumpa lagi. Tetaplah rajin membaca. Dengan membaca, sebagian dunia akan ada di tangan kita. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan.